Nagari Kampar, ruang pertemuan pengaruh dataran tinggi Minangkabau dan Semenanjung Malaya. Jikalau mendengar nama Kampar, mungkin yang langsung teringat adalah Kabupaten Kampar di Provinsi Riau atau Sungai Kampar yang membelah wilayah ini. Tapi tahukah Sanak, Kampar juga merupakan nama sebuah nagari tua yang menyimpan sejarah panjang? Di nagari inilah jejak peradaban Minangkabau dari dataran tinggi bertemu dengan pengaruh Kesultanan Malaka dari Semenanjung Malaya. Perpaduan dua peradaban itu masih bisa kita lihat hingga hari ini, mulai dari sistem adat, kerajaan, hingga bangunan-bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh. Nah, kali ini kita akan mengulas Nagari Kampar, sebuah nagari yang menjadi saksi perjalanan sejarah di tepian Batang Kampar. Nagari Kampar berada di tepian Batang Kampar, sungai besar yang sejak dahulu menjadi jalur utama transportasi masyarakat. Sebelum jalan darat berkembang seperti sekarang, sungai inilah yang menghubungkan kampung-kampung di pedalaman dengan wilayah pesisir. Bahkan, bagi masyarakat dataran tinggi Minangkabau, Batang Kampar menjadi jalur penting menuju Selat Malaka, yang sejak berabad-abad merupakan salah satu pusat perdagangan internasional. Tidak mengherankan apabila permukiman, pusat pemerintahan, hingga aktivitas perdagangan berkembang mengikuti aliran sungai ini. Secara adat, kenagarian Kampar saat ini terdiri atas 10 desa. 9 berada di Kecamatan Kampa, sedangkan 1 desa, yaitu Kuapan, berada di Kecamatan Tambang. Walaupun secara administratif terpisah ke dalam 2 kecamatan, ke-10 desa tersebut tetap berada dalam satu kesatuan masyarakat hukum adat Kenagarian Kampar. Menariknya, dahulu ke-10 desa tersebut hanyalah 1 desa yang bernama Desa Kampar di Kecamatan Kampar. Pada tahun 1980-an, Desa Kampar dimekarkan menjadi beberapa desa, yaitu Desa Kampar, Pulau Rambai, Pulau Birandang, Koto Prambahan, dan Kuapan. Pada tahun 1995, Desa Kuapan dimasukkan ke dalam Kecamatan Tambang yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan Kampar. Perubahan terus berlanjut. Pada tahun 2004 dibentuk Kecamatan Kampar Timur yang terdiri atas Desa Kampar, Pulau Rambai, Pulau Birandang, dan Koto Prambahan. Setelah itu lahir lagi beberapa desa baru, yaitu Sawah Baru, Sungai Tarap, Tanjung Bungo, Sungai Putih, dan Deli Makmur, sehingga jumlah desa di Kenagarian Kampar menjadi 10 seperti sekarang. Pada tahun 2016, nama Kecamatan Kampar Timur diubah menjadi Kecamatan Kampa. Pergantian nama ini dilakukan untuk mengembalikan nama historis wilayah asal Kampar. Namun, karena kecamatan induknya sudah lebih dahulu bernama Kecamatan Kampar, maka nama yang dipilih adalah Kampa, tanpa huruf R. Jadi, jangan sampai tertukar ya, di Kabupaten Kampar ada Kecamatan Kampar dan ada pula Kecamatan Kampa. Namanya hampir sama, tetapi sejarah dan wilayahnya berbeda. Kalau berbicara tentang Nagari Kampar, kita tidak bisa melepaskannya dari Sungai Kampar. Sungai inilah yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Melalui sungai ini, orang berdagang, berpindah kampung, menyebarkan agama, hingga membangun pusat-pusat pemerintahan. Dalam struktur perwilayahan adat Minangkabau, Kenagarian Kampar pernah menjadi salah satu bagian dari Federasi Andiko Nan 44, bagian dari Limo Koto. Namun, dalam perkembangan wilayah adat saat ini, Kenagarian Kampar lebih dikenal sebagai bagian dari Tigo Koto di Hilia, bersama Tambang dan Tarantang. Yang menarik, masyarakat Kampar tetap mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal, sebagaimana masyarakat Minangkabau. Setiap orang tergabung dalam suku yang dipimpin oleh penghulu atau datuk. Namun di sisi lain, Nagari Kampar juga memiliki sejarah yang erat dengan Kesultanan Malaka. Disinilah mulai terlihat bahwa Kampar bukan hanya bercorak Minangkabau ataupun Melayu, melainkan menjadi ruang pertemuan keduanya. Sekitar awal abad ke-16, Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Setelah mengalami kekalahan, Sultan Mahmud Shah bersama para pengikutnya meninggalkan Malaka untuk menyelamatkan diri.
Salah satu kisah yang berkembang menyebutkan bahwa beliau sempat singgah di Pulau Penyengat sebelum menyusuri Sungai Kampar hingga tiba di Koto Parambahan. Di kawasan inilah kemudian berkembang Kerajaan Kampar, dan Sultan Mahmud Syah dirajakan oleh Niniak Mamak Kenagarian Kampar. Hingga kini masih terdapat dua pandangan mengenai lokasi makam Sultan Mahmud Syah. Sebagian sumber mengaitkannya dengan wilayah Nagari Kampar, sementara pandangan lainnya menyebut Pekan Tua di Kabupaten Pelalawan. Sejarah lokal juga menyebutkan bahwa Kerajaan Kampar pernah dipimpin oleh 13 orang sultan. Letaknya yang berada di jalur Sungai Kampar membuat kerajaan ini berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran Islam. Sungai bukan hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga menjadi penghubung antara pedalaman Minangkabau dengan kawasan pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya. Tidak mengherankan apabila budaya yang berkembang di Kampar memperlihatkan perpaduan yang sangat kuat antara tradisi Minangkabau dan Melayu. Walaupun pernah memiliki kerajaan, masyarakat Kampar tetap mempertahankan sistem adat Minangkabau yang bercorak matrilineal. Hingga kini, terdapat 6 suku utama di Kenagarian Kampar, yaitu Piliang, Bendang, Pitopang, Domo, Melayu, dan Kampai. Kehidupan adat dipimpin oleh para penghulu yang tergabung dalam Kerapatan Pangulu Nan Salapan. Lembaga adat inilah yang menjadi penjaga nilai-nilai adat, penyelesai sengketa, sekaligus pemersatu masyarakat nagari. Menariknya, di Nagari Kampar, sistem kerajaan dan sistem adat matrilineal hidup berdampingan. Kerajaan mengatur pemerintahan, sementara kehidupan adat tetap dipimpin oleh para datuk yang menjadi pemangku adat masyarakat. Dalam struktur adat Kenagarian Kampar, Datuk Tumangguang berkedudukan sebagai pucuk adat atau pemimpin tertinggi di dalam nagari. Sementara itu, Datuk Bosotuwo Balai atau Datuk Basa dikenal sebagai Gadang Kalua Nagari, yaitu tokoh yang mewakili Nagari Kampar dalam hubungan dengan Persekutuan Adat Andikonan 44 yang berpusat di Muaro Takus. Dengan demikian, Datuk Tumangguang berperan mengayomi kehidupan adat di dalam nagari, sedangkan Datuk Basa menjalankan peran adat di tingkat yang lebih luas. Dalam sistem kepanguluan Nagari Kampar, dikenal jabatan Parit Nan Ampek yang memiliki peran khusus di nagari yang tersusun sebagai berikut. 1. Suku Domo, penghulunya DT Temenggung. 2. Suku Piliang, penghulunya DT Basa. 3. Suku Melayu, penghulunya DT Tiawan. 4. Suku Kampai, penghulunya DT Marajo Basa. Apabila Sanak memiliki informasi tambahan, mengetahui versi sejarah yang berbeda, atau menemukan kekeliruan terkait data suku maupun kepenghuluan di Kenagarian Kampar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Masukan dari Sanak akan sangat membantu agar informasi tentang sejarah dan adat Nagari Kampar semakin lengkap dan akurat. Masjid Kubro berdiri di Dusun Padang Merbau Barat, Desa Koto Parambahan, Kecamatan Kampar Timur, sekitar 30 km dari Pekanbaru. Masyarakat setempat meyakini masjid ini merupakan masjid tertua di Kenagarian Kampar. Dahulu masjid ini dikenal sebagai Masjid Raja Pekantua karena dibangun oleh raja dan berada di kawasan Pasar Pekantua, pusat perdagangan pada masanya. Nama Masjid Kubro baru digunakan sekitar tahun 1990-an. Kata Kubro berasal dari bahasa Arab yang berarti besar, karena pada masa itu, masjid ini merupakan satu-satunya masjid berukuran besar di kawasan tersebut. Dari luar, Masjid Kubro tampil sederhana, dengan atap limas bertingkat 3 yang menjadi ciri khas arsitektur Nusantara, punden berundak. Pada setiap sudut atap, terdapat ukiran berbentuk sayap layang-layang, yang melambangkan kebebasan yang tetap mengenal batas dan norma. Di samping masjid masih berdiri menara tua, yang dahulu digunakan muazin untuk mengumandangkan azan sebelum adanya pengeras suara. Di dalam masjid terdapat 16 tiang kayu penyangga, 4 diantaranya menjulang hingga sekitar 13 meter, menjadi saksi usia bangunan yang telah melewati berbagai renovasi. Lebih dari sekadar tempat sholat, Masjid Kubro pernah menjadi pusat kehidupan masyarakat Kampar. Dahulu, jamaah datang dari berbagai kampung. Bahkan ada yang menyeberangi sungai menggunakan rakit untuk melaksanakan sholat Jumat.
Masjid ini juga menjadi tempat belajar mengaji, pusat peringatan hari-hari besar Islam, sekaligus ruang berkumpul masyarakat. Meski bangunannya telah beberapa kali direnovasi, sejarah panjang dan perannya sebagai pusat penyebaran Islam menjadikan Masjid Kubro tetap memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat Kampar hingga sekarang. Istana Kampar atau Istana Sultan Mahmud Shah akhir zaman merupakan bangunan bersejarah yang berada di Desa Koto Prambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Riau. Istana ini dahulu menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Kampar yang diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-15. Letaknya yang berada di tepi Sungai Kampar menunjukkan pentingnya sungai sebagai jalur transportasi utama sekaligus penopang kehidupan ekonomi masyarakat pada masa itu. Kerajaan Kampar memiliki kaitan sejarah dengan Sultan Mahmud Shah akhirul zaman, penguasa terakhir Kesultanan Malaka yang datang ke Kampar pada tahun 1526 setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Di Kampar, ia diangkat oleh Nini Mamak menjadi Raja Kampar dan memerintah selama sekitar 2,5 tahun. Kerajaan ini kemudian terus berkembang hingga masa pemerintahan Sultan Adli Shah, raja terakhir, yang wafat pada tahun 1939 tanpa meninggalkan pewaris tahta. Makam Sultan Adli Shah hingga kini masih berada di dekat Masjid Kubro, tidak jauh dari lokasi bekas istana. Bangunan asli Istana Kampar roboh pada tahun 1950, sehingga kawasan bekas istana sempat berubah fungsi menjadi permukiman, sekolah, dan fasilitas umum. Untuk menghidupkan kembali jejak sejarah Kerajaan Kampar, pemerintah Kabupaten Kampar melakukan rekonstruksi istana pada tahun 2019 sebagai bagian dari restorasi kawasan cagar budaya yang juga mencakup Masjid Kubro, kompleks makam para sultan, dan kawasan bekas pusat pemerintahan kerajaan. Kini, Istana Kampar menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang memperkenalkan warisan budaya dan sejarah di Nagari Kampar kepada masyarakat dan generasi muda. Tahukah Sana, selama ini banyak orang mengenal Kampar hanya sebagai nama sebuah kabupaten. Padahal, di balik nama itu tersimpan sebuah nagari tua yang menjadi saksi bertemunya dua peradaban besar. Dari dataran tinggi Minangkabau, lahir sistem adat yang masih bertahan hingga kini. Dari Semenanjung Malaya, datang jejak Kesultanan Malaka yang melahirkan Kerajaan Kampar. Semua itu berpadu di tepian Sungai Kampar dan meninggalkan warisan sejarah yang masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Kalau menurut Sana, ada cerita lain tentang Nagari Kampar yang belum kami angkat? Tuliskan di kolom komentar. Kalau Sana tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.